Sobat Holopis, jumpa lagi bersama saya Brenda Iskarina. Kali ini ruang tamu holopis.com kedatangan tamu dari Jawa Timur. Sudah bersama saya hari ini Habib Syakur bin Ali Mahdi Al-Hamid. Saya sapa dulu Habib ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar Habib, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Pemirsa, saya kenalkan sedikit ya mengenai Habib. Habib Syakur adalah inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan atau GKN yang selalu vokal menyoroti isu persatuan dan juga kesatuan bangsa, serta sangat keras dengan gerakan pecah belah bangsa, intoleransi, radikalisme hingga gerakan terorisme khususnya di Indonesia, Habib ya. Saya ingin bertanya nih kepada Habib, bagaimana pandangan Habib Syakur tentang paham intoleran, radikalisme dan juga terorisme khususnya di Indonesia, Habib? Paham intoleransi, radikalisme dan ekstremisme ini adalah merupakan paham monster dalam agama. Itu salah, mereka itu salah memahami makna beragama. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat egois. Jelas, orang yang sangat egois adalah merendahkan harkat dan martabatnya sendiri. Dalam satu masa, paham-paham ini muncul, terkesan untuk memusuhi, terkesan untuk menghindari makna dari persatuan, terkesan untuk menghilangkan makna berbangsa dan bernegara di negeri kita tercinta. Harus kita akui bahwa kita ini terlahir dalam keadaan suci. Hanya beda jalan saja menuju Tuhan. Semuanya memaknai keberadaan Tuhan. Tuhan itu bukan merupakan hantu bagi kita. Merupakan penyayang, kasih, dan rahmatnya, berkatnya untuk kita. Pada kesempatan lain, orang itu cuman tidak sadar. Kelompok radikal itu tidak sadar bahwa mereka itu terlahir dalam keadaan suci. Di Indonesia terlahir sebagai insan suci Pancasila, insan Indonesia yang sejati. Jadi di sini satu sama lain harus saling menghormati, menghargai. Dan tidak perlu saling membedakan hanya karena perkara syariat agama. Tidak perlu saling mengkafirkan hanya karena tidak seakidah atau tidak seagama. Makna kafir itu harus kita lihat dari kitab suci Al-Quran, memang ada. Tapi penafsiran-penafsiran yang ada di dalam kitab suci Al-Quran itu kita tidak bisa mengganggu gugat. Itu adalah sebuah kalimat yang sakral dalam kitab suci Al-Quran ya. Tapi kalau kafir sendiri sebagai kalimat memperolok-olok sesama anak bangsa itu sangat tidak etis. Seperti dalam kejadian yang lalu, fenomena Pilkada 2017 adalah fenomena yang sangat buruk sekali. Tidak bisa membedakan mana manusia, mana sahabat, mana orang beragama, mana bukan. Di sini banyak kejadian-kejadian yang cukup melukai hati kita sesama anak bangsa. Tapi kita tidak boleh larut dalam luka, dalam duka. Kita harus larut dalam kegembiraan dengan menggelorakan semangat solidaritas sesama anak bangsa, semangat pluralisme. Ada yang perlu kita garis bawahi di sini adalah teroris itu sangat tidak manusiawi sekali.
Karena terbukti kejadian-kejadian yang terjadi, pengeboman gereja, pengeboman hotel, JW Marriott Jakarta, pengeboman di Bali, sudah banyak ratusan ribu yang menjadi luka sampai sekarang mengalami gejala psikomatis yang akut akibat trauma. Ribuan orang meninggal dengan sia-sia hanya karena ulah para teroris yang tidak bisa memaknai agama dalam porsi yang sebenarnya. Perlu dicatat bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Islam yang penuh dengan kasih sayang, cinta damai, dan mengedepankan kasih sayang dalam kemanusiaan. Sebetulnya di sini saya akan menjelaskan yang lebih detail lagi kenapa teroris bisa terjadi dan apa akibatnya. Mungkin kita akan membahas di lain waktu dalam kesempatan yang lebih luas. Baik Habib, saya juga ingin Habib, kenapa paham radikalisme dan terorisme di luar negeri termasuk di negara kita ya Indonesia cenderung identik dengan agama tertentu saja Habib? Saya rasa yang di Indonesia itu mengikuti momentum aja. Hanya momentum saja, begitu? Mengikuti momentum aja. Baik. Contoh di luar negeri, di Timur Tengah ingin mendirikan negara khilafah daulah Islamnya. Di Indonesia mengikuti momentum. Berarti seolah-olah hanya dari satu agama saja, tapi momentum dari luar begitu ya? Iya. Baik. Kalau kita bertanya nih, Habib, perspektif syariat di dalam beragama ini sebenarnya seperti apa sehingga perilaku intoleran, radikal hingga terorisme ini tidak terjadi? Gimana? Bagaimana sebenarnya perspektif syariat di dalam beragama ini sehingga perilaku intoleran, radikal hingga terorisme tidak terjadi, Bu? Jadi itu harus kita kesampaikan dulu. Masalah syariat itu adalah masalah internal yang wajib dijalankan dalam agama Islam. Dan masalah eksternal yang wajib dijalankan adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wasatiyah. Dalam artian kita harus mengedepankan bentuk persatuan dan kesatuan, bentuk kerukunan antar umat beragama, ukhuwah basyariyah. Sangat mutlak. Negeri kita ini adalah negeri yang berdasarkan landasan-landasan kemanusiaan. Founding father kita yang mulia, Paduka yang mulia Presiden Soekarno merumuskan Pancasila. Itu estafet dari makna kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jelas termaktub di situ sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini dipandang belum bisa mencukupi, belum bisa memenuhi. Sebetulnya kalau kita ingin keadilan, kita harus jaga dulu hubungan baik kita dengan Tuhan, Allah SWT. Banyak kali hamba-hamba Allah SWT itu korupsi kepada Allah, kepada Tuhan. Dengan cara apa? Melupakan kewajibannya, selalu minta haknya. Sedangkan Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT itu sudah memberi nikmat-nikmat yang terindah, yang tidak bisa kita lupakan. Apakah itu manusia berharap adil? Kalau kita menjalankan kewajiban kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah SWT, pasti di dalam hati kita terberkati oleh Tuhan.
Dengan cara apa? Kenikmatan lahir batin. Hati kita tercerahkan, hati kita termuliakan. Dengan apa? Dengan jalan kita yang penuh terang benderang. Contoh misalnya, saya umpamakan Mbak ya. Mbak ini kalau dalam kehidupan sehari-hari menjaga kewajiban Mbak kepada Tuhan, otomatis kan tercerahkan. Doa Mbak kan terkabul. Itulah keadilan yang diberikan kepada Tuhan untuk hamba-hambanya secara personal, secara intrapersonal. Lah ini yang dituju, yang ditunggu adalah keadilan. Kalau pemerintah Republik Indonesia itu dari zaman ke zaman sudah pasti ingin berbuat adil kepada rakyatnya. Sudah pasti ingin mengayomi rakyatnya. Sudah pasti ingin melakukan pelayanan kepada rakyat dengan rakyatnya sepenuh hati. Tapi apa yang didapat? Dari mulai yang mulia Presiden Soekarno sehingga yang mulia Presiden Jokowi, yang ada hanya caci makian. Itulah sifat-sifat manusia yang tidak terpuji. Baik, Habib, kita membahas paham radikalisme nih ya. Habib bisa tidak menjelaskan kalau kita lihat ya di situasi saat ini, paham radikalisme biasanya menyasar ke kalangan masyarakat milenial yang biasanya ini masih mencari jati diri, khususnya tentang syariat Islam. Ini biasanya mencari pendidikan agama secara instan nih, seperti di sosial media, begitu Habib, di internet. Nah ini bagaimana nih pendapat Habib terkait milenial yang masih mencari jati diri sehingga salah mencari sumber dalam belajar agama? Nah, dokter itu kan nggak bisa menjadi lulus jadi dokter umum, mau praktek harus ambil spesialis bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu ya ambil prakteknya. Tapi kan mereka itu praktek dengan penuh kehati-hatian. Banyak sekarang yang lulus dari pendidikan agama, baru lulus mencoba berdakwah. Mencoba berdakwah ini banyak yang mengedepankan hawa nafsu, hanya ingin memperoleh popularitas. Akibatnya apa? Mereka memahami itu hanya satu bidang. Contoh, Ustadz yang dakwah di media sosial sebagian besar tidak bisa menjelaskan perbedaan persamaan antar madhab di dalam agama Islam. Yang ada dikaji satu madhab saja, sehingga terkesan apa? Yang tidak sesuai dengan madhab alirannya dia Arab. Yang pertama itu. Yang kedua, banyak sekali ustadz-ustadz itu yang tidak bisa membawa tafsir Al-Quran itu secara dewasa. Secara dewasa. Secara dewasa itu seperti apa, Habib? Ya kan, ibaratnya tafsir Al-Quran itu kan penjabarannya itu ada maknawi, ada lughawi. Nah, menjelaskan itu secara emosional, tidak secara dewasa. Menjelaskan misalnya di dalam tafsir ayat Al-Quran, perangilah Yahudi dan Nasrani. Itu kan mesti ada catatan bukunya di bawahnya. Kalau kita kontekstual, jelas harus diperangi Yahudi dan Nasrani serta orang-orang kafir. Kontekstual. Tapi kehidupan di negeri kita tercinta ini, saya rasa gangguan dari yang selain agama untuk kepada umat Islam minim sekali.
bahkan tidak ada. Singkat cerita, di medsos itu adalah yang bermunculan dakwah-dakwah yang parsial, hanya untuk komersil saja. Itu yang harus diwaspadai. Makanya di sini pemerintah Republik Indonesia harus jeli dan teliti mengawasi dakwah-dakwah di media sosial. Nah, berkaitan dengan kaum milenial Indonesia adalah anak-anak muda yang sangat-sangat tidak bisa berjalan seimbang antara kehidupan rohaninya dan kehidupan jasmaninya. Sangat lapar sekali. Contohnya, anak-anak muda ini selalu diracuni dengan apa? Dengan dosa. Dan setiap hamba Allah SWT di muka bumi ini pasti pernah berbuat dosa, maksiat. Dan pasti kalau kita ini minta ampun kepada Allah SWT pasti diampuni. Tapi dengan jalan apa? Harus bertobat, tidak mengulangi lagi. Kehidupan di Indonesia ini adalah sangat kompleks. Kehidupan yang harus ditonjolkan adalah kehidupan yang saling bahu-membahu, menjelaskan makna hidup beragama. Rasanya dengan munculnya ustadz-ustadz seperti itu sangat tidak abstraktif sekali untuk memberikan pemahaman pentingnya beragama. Jadi singkat cerita, dakwah di medsos itu ada yang benar dan ada yang juga tidak benar. Baik. Tapi saya tidak punya kapasitas untuk memvonisnya. Tapi saya punya keinginan ingin minta pemerintah itu mengawasi benar dakwah di medsos. Banyak kejadian, misalnya beberapa waktu yang lalu Syafiq Basalamah itu di medsos menyatakan bahwa tidak boleh bergaul dengan yang berlainan agama. Itu saya membaca sekilas. Saya belum mendengarkan secara penuh. Ya, ini saya menjelaskan ini tidak bermaksud menyudutkan yang bersangkutan. Tapi narasi yang muncul itu sangat mengkhawatirkan. Baik, Habib Syakur, bagaimana melihat sikap aparat ya di Indonesia termasuk TNI dan juga Polri dalam menyikapi persoalan ini sehingga tetap bisa tampak humanis dan tidak cenderung represif, Habib? Kalau saran saya untuk yang remaja dan ibu-ibu serta anak-anak yang terpapar radikalisme, lebih baik diambil sikap humanis. Kalau yang sudah dewasa, lebih baik ditindak secara tegas. Kenapa? Karena memang usaha-usahanya untuk memporak-porandakan Indonesia itu sangat intensif. Indonesia ingin dijadikan negara bagian dari negara Daulah Khilafah Islamiyah. Padahal Indonesia ini adalah negara yang betul-betul berberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, negeri yang cinta damai, makmur, rukun, guyup, teduh. Hanya disayangkan untuk urusan politik ajalah negara ini sangat terkesan sangat lemah, terkesan sangat tidak tanggap, atau bisa jadi negara ini terkesan dengan penuh kehati-hatian. Nah, sikap penuh kehati-hatian inilah harus diwaspadai. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tapi kalau menurut saya pribadi,
Kalau saya pernah mengambil penelitian secara pribadi ya, bukan sebagai seorang ilmuwan, tapi sebagai seorang pemerhati, bahwa negara ini terkesan penuh kehati-hatian dan hampir 65% di negeri kita ini sudah terpapar radikalisme. 65%. Hampir 65%. Itu kenapa bisa seperti itu Habib kalau dari penemuan Habib sendiri? Ya karena begini ya. Karena memang saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air ini selama 20 tahun yang lalu selalu dianggap bebas. Bebas berpendapat, bebas berekspresi, bebas memahami apapun diskusinya, apapun materi-materi agama, tapi tidak ada yang mengontrol. Ini akibat dari kebebasan berpendapat yang tidak dibatasi dengan norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila. Nah, sudah saatnya negara hadir membatasi itu semua. Saya tidak berlebihan, hampir 65% terpapar itu karena memang saya pukul rata. Sekarang ini banyak sekali masyarakat itu yang benci terhadap keberadaan pemerintah Republik Indonesia, dari kebijakannya, dari segala macam kegiatannya. Ini sekali lagi hanya pengaruh politik. Politik adu domba. Politik yang ingin Indonesia itu tidak berdiri secara utuh. Mungkin begitu ya. Nah, saat ini juga Habib, Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Irjen Pol Martinus Hukom ini memilih pendekatan penanggulangan terorisme melalui mekanisme law enforcement dibanding dengan war rules. Nah, kalau pandangan Habib sendiri bagaimana terkait law enforcement dibanding dengan war rules sendiri? Ini yang Habib sebenarnya lebih condong kemana nih Habib di antara dua ini? Kalau pendekatan law enforcement itu adalah terhadap anak-anak, remaja dan ibu-ibu. Kalau terhadap orang-orang yang laki-laki yang sudah dewasa sekali, saya lebih memilih war rules. War rules ya. Ya. Karena apa? Sudah saatnya pemerintah itu tidak perlu lagi sangat hati-hati. Pemerintah harus bisa menyikapi secara tegas, jeli, teliti dan bijaksana. Kalau kita membahas law enforcement dan juga war rules ini, kira-kira kalau di Indonesia saat ini, Habib sendiri melihatnya lebih condong kemana? Walaupun kan tadi berbeda, kalau law enforcement ini lebih ke ibu dan anak-anak begitu ya Habib ya. Nah, kalau di Indonesia ini antara kedua ini yang mana yang paling terbaik yang harus dilakukan? Saya ngambil kejadian fenomena beberapa waktu yang lalu. Banyak orang-orang tokoh masyarakat, tokoh nasionalis, banyak ya, bukan semuanya, ada ya, saya bilang ada ya. Ada. Yang mendengung-dengungkan, mendesas-desuskan supaya Densus 88 dibubarkan. Nah ini kan ada tarik menarik ya, menginginkan polisi itu tidak eksis. Padahal polisi itu pengemban amanah keamanan rakyat. Dan itu harus dicurigai adalah mungkin ada benang merahnya dari jaringan teroris internasional. Jadi kembali lagi, Densus 88 tidak perlu lagi dengan apa tadi namanya? Law enforcement.
untuk dewasa laki-laki. Untuk perempuan dan anak-anak remaja, law enforcement masih bisa. Jadi kalau untuk laki-laki tadi lebih kurus ya, Habib ya. Baik, Habib, sebelum kita lanjut, ini saya mau bertanya sedikit ini mengenai Habib sendiri. Belakangan ini apa saja aktivitas Habib Syakur? Mungkin bisa dijelaskan para pemirsa. Saya pada kesempatan ini ingin menjelaskan juga bahwa alhamdulillah saya lahir itu bergelar seorang Habib. Artinya begini, alhamdulillah Allah SWT menakdirkan saya sebagai salah satu dari dzurriyyah Rasulullah, keturunan. Artinya ada nasab lah. Cuman selama berdakwah ini saya ini merasa terbebani dengan gelar saya. Jadi dalam kehidupan ini gelar saya Habib ini terbebani, makanya saya harus berusaha memberikan contoh yang terbaik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan profil saya pribadi adalah sejak 20 tahun yang lalu saya mengajar dari pesantren ke pesantren, dan saya ada mengelola lembaga pendidikan agama Islam. Ya alhamdulillah saya aktivitas terus hingga saat ini. Saya hampir ke seluruh Indonesia. Cuman ini beban yang sangat berat. Beban yang berat ya. Saya lebih baik bersama masyarakat. Karena bersama masyarakat itu merupakan kenikmatan. Dan satu lagi, saya tidak mau menonjol dengan gelar saya ini hanya karena memaksa orang untuk hormat kepada saya. Saya ingin duduk bersama, berdiskusi, tidak melihat gelar saya. Terakhir nih Habib, saya ingin bertanya, apa pesan Habib Syakur terhadap pemerintah, parlemen, aparat keamanan, dan juga masyarakat luas agar Indonesia tetap damai dan sejuk, apalagi saat ini lagi momentum Maulid Nabi, Habib Syakur? Ya, saya ingin menekankan saja bahwa pemerintah harus jeli, parlemen harus jeli, aparat keamanan harus jeli, cerdik, dan teliti. Memandang kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat penting. Mohon jangan ada lagi eksklusif sebagai seorang tokoh, sebagai seorang wakil rakyat. Kalau kita berjejer makan bersama, ya sama lah. Saat haus menikmati sebotol air mineral. Saat kita ibadah sholat sama, ambil air wudhu, sholat. Yang lainnya sama-sama ke gereja melakukan ibadah sama. Apa yang mau dibedakan? Bedanya satu. Apa tuh Habib? Kita wajib memahami makna sebagai insan suci Pancasila dan insan Indonesia yang sejati, karena kita lahir di Indonesia yang penuh dengan kasih sayang. Mari kita jaga keutuhan negara ini dalam bingkai kasih sayang dalam kemanusiaan. Baik. Terima kasih Habib Syakur sudah datang ke sini bersama kami di Holopis Channel di ruang tamu. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang eksklusif kami di Holopis Channel bersama Habib Syakur bin Ali Mahdi Al-Hamid. Semoga hasil dari dialog kita ini ya, Habib bisa memberikan dampak positif
dan juga pesan persatuan dan kesatuan untuk kita semua. Buat apa sih merawat kebencian begitu ya Habib ya? Lebih baik kita bersatu padu demi memajukan Indonesia yang lebih baik lagi. Begitu ya Habib. Terima kasih Habib Syakur, sekali lagi saya ucapkan atas kesediaannya mampir di holopis.com. Dan terima kasih kepada Sobat Holopis ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Stay safe dan stay healthy ya. Selalu patuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak aman ya, dan selalu memakai masker. Bersama-sama kita tetap perangi COVID-19. Saya Brenda Iskarina, pamit undur diri. Sampai jumpa. Holopis Channel bersama untuk Indonesia. Holopis.com bersama untuk Indonesia.